Israel terus membombardir Gaza dengan artileri dan serangan udara sebagai balasan serentetan tembakan roket dari wilayah yang dikuasai Hamas. Ya, dalam 4 hari terakhir pemirsa setidaknya 113 orang meninggal dunia, 27 diantaranya merupakan anak-anak. Tank Israel mengepung jalur Gaza wilayah perbatasan Palestina dan Mesir. Suara dentuman ini tak henti dari Kamis malam hingga Jumat pagi. Beberapa ledakan dari rudal terlihat jelas dari langit Gaza. Come to us, come to us, come to us. Dalam 4 hari terakhir dilaporkan terdapat setidaknya 113 orang meninggal dunia, 580 lebih luka-luka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah Ya Allah. Serangan membabi buta Israel tak pandang bulu. 27 anak-anak Palestina menjadi korban jiwa. Militan Hamas tak diam. Mereka meluncurkan beberapa roket menuju Israel. Militan Hamas di Gaza dilaporkan telah melakukan sebanyak 2.000 penembakan roket kepada Israel. Sementara itu, Israel tengah mempersiapkan 9.000 personel militer untuk berjaga di tengah kemungkinan adanya serangan Hamas dari jalur darat. Di tengah gempuran Israel, ribuan warga Palestina berkumpul di kompleks Masjid Al-Aqsa. Mereka merayakan Idul Fitri dengan cara mengibarkan bendera dalam rangka mengenang korban jiwa dari serangan Israel. Pemirsa, bagaimana pantauan terkini di jalur Gaza? Kita akan bergabung dengan Muhammad Husin yang nanti akan kita hubungi dari Gaza. Dan di studio kami sudah kehadiran ini Pak Smith Al-Hadar yang merupakan pakar Timur Tengah. Kami ingin tahu lebih dalam sebenarnya mengapa dalam kurun waktu 1 pekan terakhir lebih ini membabi buta serangan dari Zionis Israel terhadap Palestina. Kita juga sudah tersambung ini Tisa melalui sambungan Zoom dengan Prof. Hikmahanto yang merupakan seorang pakar hukum internasional. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Pak Smith dan juga Prof. Hikmahanto. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Nah, sebelum kita nanti melihat bagaimana suasana ataupun kondisi terkini di Gaza ataupun di Palestina, saya ingin ke Pak Smith terlebih dahulu yang sudah hadir ke studio kami. Kalau misalkan kita melihat kondisi saat ini, bagaimana Anda melihat kondisi terbaru dari serangan Israel ke Palestina? Bahkan sekarang katanya sudah dilakukan serangan darat. Ya, ini serangan Israel ini memang sangat mengerikan. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2014, paling tidak perang Gaza, perang Hamas Israel kali ini ya mirip dengan tahun 2014. Dan 2014 itu perang berlangsung selama 7 minggu. Dengan kematian di pihak Palestina itu sekitar 2.000 orang, 10.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dan di Israel sendiri 66 tentara Israel tewas. Nah, kali ini perangnya akan lebih panjang menurut perkiraan saya. Karena Hamas lebih siap dalam menghadapi perang dengan Israel. Dan dia sudah, ini perang bukan pertama kali, ini perang yang keempat kali dalam waktu 14 tahun terakhir. Pertama tahun 2007, lalu 2012, 2014, dan sekarang ini 2021. Jadi ketika Hamas mengambil tindakan pertama menyerang Israel, dia sudah memperhitungkan semuanya. Akibat yang akan dipikul apabila serangan ini terjadi.
Dan Israel kemudian memang sesuai dengan ekspektasinya dia, Israel kemudian memang melancarkan serangan habis-habisan. Pak Smith, tapi posisinya serangannya sangat brutal. Yang tadinya mungkin tujuannya hanya basis militer dari kelompok Hamas. Iya. Sekarang sudah merembet, warga sipil semuanya kena, Pak. Kami tadi mencatat 113 orang meninggal dunia. Anak-anak ada di sana. Iya. Itu tahun 2014 itu juga 2000 orang dari Palestina itu bukan tentara Hamas, itu penduduk sipil, anak-anak, dan infrastrukturnya Gaza itu berantakan sampai Komisi HAM PBB mengatakan Gaza itu tidak layak huni lagi karena Israel menggunakan bukan cuma bom-bom konvensional, ada bom-bom fosfor itu. Dan mungkin akan digunakan lagi nih. Dia menghancurkan rumah-rumah susun dari penduduk warga sipil Palestina ini. Tujuannya itu menimpakan penderitaan di kalangan sipil agar mereka ini menekan Hamas. Brigade Al-Qassam atau tentara Hamas ini untuk menghentikan serangan. Tapi Israel keliru. Justru semakin ganasnya serangan Israel terhadap Palestina, justru orang-orang Hamas itu mempunyai kehendak lebih kuat, determinasi untuk melawan perlawanan terhadap Israel itu. Karena kita juga tahu bahwa sejak tahun 2007 itu Israel memblokade Gaza, yang mengakibatkan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Orang-orang Gaza itu ditutup dari segala segi, udara, darat, dan laut. Orang-orang nelayan-nelayan Palestina pun tidak dapat mencari ikan melebihi dari beberapa ratus meter dari pantainya itu. Israel sengaja menerapkan hukuman seberat-beratnya agar Hamas kapok. Oke. Baik, kita dapat sampai poinnya di situ, Pak. Israel sengaja memberikan hukuman seberat-beratnya agar Hamas kapok, tapi Hamas pun sendiri tidak bergeming, malah justru semakin membangkitkan dia justru mempunyai jiwa-jiwa determinasi mereka, lebih begitu. kuat untuk melawan kezaliman. Nanti kita juga akan mendengar suara dari Prof. Hikmanto, tapi kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu menuju ke jalur Gaza, ke Palestina. Kita sudah bergabung dengan kontributor kami, ada Hussein Abu Muslim, warga negara Indonesia yang saat ini berada di jalur Gaza, Palestina. Hussein, apakah saat ini Israel sudah melakukan serangan daratnya ke Palestina? Hussein, seperti apa kondisinya? Ya, baik. Jadi serangan darat ini ada dua macam ya. Ada serangan darat menggunakan pasukan tentara masuk ke perbatasan. Ada serangan darat dari jauh, dari artileri dan tank-tank baja. Nah, untuk serangan darat menggunakan artileri dan tank-tank baja sudah dilakukan dalam 3 hari terakhir. Terutama tadi malam itu sangat masif dan sangat intens. Membombardir pemukiman warga di wilayah utara, itu di sebuah kota namanya Bet Lahia, sampai ratusan warganya terpaksa mengungsi. Dan pagi ini mereka semua berbondong-bondong, sejak dari malam sebetulnya, mereka semua berbondong-bondong menuju bangunan-bangunan sekolah milik PBB yang mereka anggap itu lebih aman untuk melindungi mereka dari penjajahan. Nah, seperti itu. Namun serangan belum berhenti sampai sekarang. Tidak hanya serangan darat, namun juga serangan udara. Bahkan tadi dini hari Israel juga ikut menyerang Gaza melalui patroli laut. Menyasar warga-warga yang berada di sekitar pantai dan perumahan warga. Mas Hussein, kalau Anda lihat bagaimana perlawanan dari kelompok Hamas terhadap tentara Israel? Ya, memang seperti yang tadi disampaikan bahwa Hamas ini lebih siap, dan Israel ini salah perhitungan. Namun yang harus digarisbawahi sebetulnya di sini bukan Hamas yang memulai, ya ini semua adalah tindakan provokatif dari pihak Zionis Israel. Karena saya sudah membuat analisa sejak seminggu yang lalu ketika saat itu ada kericuhan di Al-Quds di desa Sheikh Jarrah. Saat itu ada pengusiran, kemudian juga berlanjut pada penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Saya sudah sampaikan melalui beberapa
beberapa momen, beberapa kesempatan, kalau ini berlanjut, maka ini akan menyulut kemarahan para pejuang Gaza. Dan benar, beberapa hari setelahnya, para pejuang Gaza memberikan ultimatum kepada pihak Israel untuk menarik pasukannya dari Masjidil Aqsa, jangan mengganggu umat Islam yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa, jangan mengusir warga di Syekh Jarrah, kalau tidak kami akan ikut turun tangan intervensi dengan roket-roket kami. Nah, namun hal ini tidak diindahkan oleh pihak Zionis, malah semakin memprovokatif, semakin masif dalam melakukan intimidasi terhadap umat Islam di Al-Quds, di tepi barat. Maka dari itu respon dari Hamas itu tidak bisa dikatakan sebagai permulaan, tapi ini adalah respon karena mereka melihat saudara-saudara mereka diganggu, diteror, dan mereka berusaha untuk melindungi mereka dengan melemparkan roket-roket dari wilayah Gaza. Dan sampai saat ini pihak Zionis ini sudah dikejutkan oleh beberapa fakta menarik seperti terungkapnya satu roket yang bisa menempuh 250 km dengan daya ledak yang sangat besar. Kemudian juga penggunaan para pejuang Hamas drone buatan mereka, drone buatan lokal yang bisa meluncurkan juga roket-roket, dan ini membuat para militer Israel ini frustasi. Akhirnya mereka mulai menyasar sipil dan anak-anak serta wanita. Oke, baik, Mas Hussein, jangan ditutup dulu sambungan komunikasi kita. Kita masih akan berbincang di sini dan juga bersama dengan Prof. Hikmahanto dan juga Pak Smith. Tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.